Oke guys, apa kabar? Bersama Top Trader 8 lagi ya. Gimana hari ini? Benar kan batu baranya naik? Turun lagi, tapi ada beberapa yang lumayan ya. Ada Adro, ada Indi, ya kan? Mudah-mudahan lancar PTBA-nya ya, sosial lah gitu ya. Apa namanya ITMG dan segala macam. Perlu dipantau guys, karena lonjakan pertama mungkin agak mengagetkan gitu ya, tapi mudah-mudahan lancar jaya karena Newcastle-nya masih lancar. Nah, guys, kita lihat dulu ya pertama JKSE. JKSE tadi yang seperti gue bilang ya, dia masih sideways ya. Jadi kalau menurut gue 61, 63 tuh masih oke guys ya. Jadi kalau dia tembus bawah, jangan khawatir. Menurut gue 59 atau 60-nya yang ada di sini nih masih menjadi strong apa namanya? Strong ininya nih ya. Strong supportnya gitu ya. Jadi kalian harus hati-hati dan menurut gua wajar aja kalau dia ditaruh di sini. Tapi kalau gue lihat ya, ini garis yang biru jangan salah ya guys ya. Ini garis yang lama banget. Lama dari tanggal bulan April. Ya, tuh. Ya. Sorry, dari bulan Maret. Ya, jadi kalau gua ngelihatnya ya masih oke. Sideways di atas, monggo nggak apa-apa guys, gitu ya. Sideways di atas, kalau bisa dia tembus dari 63 oke, tapi kayaknya the right momennya belum ada gitu ya. Menurut gua nanti tuh tunggu di bulan-bulan, kalau di sini Februari berarti 3 bulan lagi, 2 bulan 5 ya, di bulan Mei ya kalau menurut gua. Tapi kita lihat aja gitu ya. Nah, setelah itu mungkin dari sini kita akan masuk ke kompositnya gitu ya. Ini dia kompositnya. Jadi seperti yang kalian lihat, basic industry, miscellaneous industry lumayan, agrinya mulai melengso, propertinya lumayan gitu, consumer dan yang lain lumayan. Nah, consumernya itu mungkin yang akan gue bahas. Miningnya belum ada signifikan banget, tapi dia lumayan naik gitu ya guys ya. Jadi kalian bisa lihat dari sini apakah dia naik atau enggak. Oke, balik kita ke chart mungkin guys ya. Kita balik ke chart ya. Seperti yang kalian lihat nih, crude palm oil masih naik ya guys, masih mau mantul gitu. Mudah-mudahan mantul ke atas 39, target 411. Lalu setelah itu ada US oil. Ya, US oil. Ya. Setelah naik dia mudah-mudahan dia coba naik lagi gitu ya. Kita lihat aja apakah dia di sini bertahan di 61-nya. Mudah-mudahan bisa nyampe ke area sini. Kalau iya, kalau di atas 63 mungkin kalian boleh lihat L sama akranya lagi. Oke. Lanjut setelah itu guys. Setelah US oil ini lalu kita lihat Newcastle ya. Newcastle masih lancar ya guys ya. Ini sih masih tanggal berapa nih? 19 Maret ya. Kita tunggu ya besok ya. Sama ya komoditi semuanya kita tunggu besok. Kalau misalnya dia lancar ya alhamdulillah. Ya. Oke. Right. Lalu kita akan bahas saham-sahamnya ya. Gua taruh di sininya begini dulu. Lalu kita saham-sahamnya. Buy on mantul gua ininya nggak begitu bagus ya guys ya. Jadi nanti gua akan cari yang lain lah. Mudah-mudahan gitu ya. Tapi overall sih masih oke ya BBRI-nya dan yang lain-lain. Selama dia di atas 4.400 ya masih oke gitu ya. BBCA juga seperti itu walaupun dia bergerak menurun ya. Persis yang gue bilang, kalau dia di atas 33.000 ya oke. Kalau dia nggak di atas 33.000, di bawah, ditutup di bawah 32, mungkin gue akan take out gitu ya. Definitely akan gue take out ya. Lalu yang lain ada TPIA. Masih lancar jaya ya guys. Mudah-mudahan sampai ke area 11.250-nya and beyond. Mungkin mudah-mudahan sampai 12.200 ya. Gue berharap di sini nanti ada koreksi lagi. Kalau dia tembus nanti bisa, kalau dia mantul gue akan ambil gitu ya. Mudah-mudahan dia bisa jebol dari 11.250-nya. Lalu setelah itu ada TCPI. TCPI-nya lagi koreksi tuh gitu ya. Nggak apa-apa sih ya. Mudah-mudahan lancar. Mudah-mudahan bisa sampai ke 10.000-nya ya. SL kalian taruh di 9025. Beli di 9275. Kalau mantul
targetnya ke 10.000. Lalu SIM, hati-hati ya guys, naik-naik seperti ini apakah dia akan tembus atau enggak ya. Kalau dia nggak tembus, kalian hati-hati, kemungkinan CPO-nya juga turun, tapi SIM ini terkenal dengan hilirisasi minyak goreng dan segala macam gitu ya. Jadi kalau menurut gua mungkin dari consumernya mungkin masih oke nih ya. Jadi kita lihat aja, kalau misalnya dia bisa tembus dari 524 boleh dibeli, target 550, SL-nya di bawah 510. Oke. Lanjut, setelah itu ada Indi Pan, udah gue bilang ya, kalau dia suka ngejutin. Nah, alhamdulillah dia beneran ngejutin. Kalau kalian mau beli 1630, SL-nya kalian taruh di bawah 1555 atau 15.500, targetnya 1800 dan 1935. Lalu setelah itu ada Adro guys, Adro ya. Kalau misalnya kayak gini wajar aja sih Merce ya, habis tembus 2-3 kali Merce ya. Mudah-mudahan bisa mantul di 1250 atau ini ya, bisa mantul di 1280, targetnya bisa ke 1400 ya. Itu Adro. Lalu PTBA guys ya, sama Merce juga, tapi kalian lihat dong garisnya masih higher high higher low. Mudah-mudahan besok hijau. Kalau misalnya hijau mungkin bisa nyampe ke 29.900 atau ke 3.000. Oke. Setelah itu ada MTEK guys, MTEK ya, kan udah gue bilang, dibilang Om di bawah meja, di bawah ini, iya lo naik lo. Mudah-mudahan dia koreksi sebentar ya sampai 2320. Mudah-mudahan ya, kita lihat besok ya. Kalau dia koreksi doang cuman segini di hari Selasa hari Rabu, mungkin kalian boleh ambil buy on mantul, targetnya bisa ke 2560 atau 27 ya. Lalu setelah itu ada PNBN ya, SL di bawah 1110, target area beli di 1250, target area 1375. Hati-hati ya, di sini sering sideways guys. Kalau dia nggak tembus di sini guys, mungkin harus lupakan dulu. Overall sih kayaknya dia mau tembusin, cuman gua belum yakin sampai dia nembus ya. Gua selalu kayak gitu, gua kalau dia bisa buktiin baru deh. Ya, oke. Lanjut, setelah itu ada RALS. Bener kan? Gue bilang besoknya mantul deh, bentuknya secelep ya. Bener nggak? Secelep yang kemarin gue bilang ya kan? Kalau secelepnya gue biasanya kejadian. Kalau secelepnya pasukan V mungkin nggak kejadian. Nah, mudah-mudahan sampai ya guys. 895, SL di 785, beli di 810 ya guys ya. Mudah-mudahan nyampe sini ya. 900. Lanjut, setelah itu, setelah PNBN, RALS, lalu ada KIJA dan KIJA gitu ya. KIJA kalau ditutup di atas 192 lucu ya. Kalau iya ditutup di atas 192, mudah-mudahan bisa ke 216, 223 dan 237 ya. Dibelinya daerah sini, SL-nya kalian taruh di bawah 175 atau di bawah 200. Lanjut, setelah itu ya guys, lanjut. Habis itu ada Best Denki. Salah. Best kalau menurut gua masih di sideways guys. Cuman kalau menarik kalau di atas 173 nih. Ya, kalau kalian beli di sini terus dia koreksi lagi ke bawah 166 atau di bawah 166, hati-hati ya. Kalau gua pelan-pelan aja guys ya, pelan-pelan asal kelakon di atas 172 guys. Target 195-200, SL di bawah 166 ya. Kalau gua ya, tapi ya terserah kalau kalian yang model-model yang ngambil dari bottom ya monggo. Habis itu kena gitu kan, ada tuh mentor yang kayak gitu ya, rekomen gini begitu sideways, kapan naiknya dia diem, habis itu nggak tahu ya bos udah ditanya sama halayak ramai, lu kagak tahu kayak gitu, lu nggak kasih tahu pas lu rekomendasi bahwa ada kemungkinan salah ya kan, learn again. Oke. Lanjut lagi, situ ada
Do it guys, do it. Mudah-mudahan lancar ya guys ya. Sampai ke 498, SL di 402, beli 426 dan di 442 ya. SL-nya di sini ya guys. Tuh, di bawah 400 ya. Lalu setelah itu ada IMJS. IMJS guys, IMJS ya, ini belum keluar ya, baru mau keluar guys. Lucu kalau di atas 370 atau di atas 394 ya. Di atas 370 oke lah gitu ya. Target area 438 dan 468. Kalau kalian beli di atas 370 mungkin target SL-nya di bawah 345 atau 346 ya. Lanjut, setelah itu ada LPCK. LPCK guys, LPCK ya, lagi udah mau jalan nih. SL-nya kalian taruh di 1195. Kalau besok di atas 2300 beli guys. Target 1500 ya. Hati-hati, mudah-mudahan lancar ya. Boleh dicicil, boleh kagak, terserah lu. Lalu setelah itu ada main. LPCK tadi udah dibilangin kan kemarin ya. Main SL di bawah 760 ya. Beli kalau bisa di 800, target area 875 atau 920 ya guys ya. Mudah-mudahan lancar mainnya. Lalu setelah itu ada Jeva Cepin. Jeva ya, Jeva lumayan ya, udah jalan ya. Kalau gue bilang harus hati-hati, tunggu koreksi lagi ya model kayak gini guys. Kalau koreksi lagi monggo diambil gitu ya. Lalu setelah itu ada Cepin. Cepin juga lumayan ya guys ya. Kalau menurut gua lagi koreksi nih guys. Kalau besok mantul monggo lo diambil ya. Apalagi kalau di atas 7025 monggo diambil, bisa ke 7600 ya. Lalu setelah itu ada Cepin, ada SMMT. Nah, SMMT ini adalah oleng-olengan guys ya. Jadi kalian harus hati-hati, kejebak kalau nyangkut di dalam, lo harus hati-hati. Kalau gua saranin copet aja guys. Kalau di swing kalian harus hati-hati karena bentuk candlenya udah kayak begini. Lo mau kalau tiba-tiba dia kecil. Biasanya dia 1, 2, 3 selesai. Ini udah 1, 2, satu kali lagi nih kayaknya ya. Paling mal 2 kali lagi ya. So be careful ya guys ya. Please, please, please. Oke. Lanjut, setelah Semete ada Pitro. Pitro guys, Pitro ya, SL kalian taruh di 1855, beli di 1895, target 2000 ataupun 2100 ya. Lalu setelah itu ada Raja. Ya, pelan-pelan asal kelakon ya guys ya. Kalau misalnya kayak begini harus hati-hati guys. Tunggu dia koreksi dulu di 228 atau 230. Kalau dia mantul, monggo dibeli, monggo diambil. Mungkin target bisa ke 274 atau ke 300 ya. Lalu setelah itu ada CTTH. Ini juga sama guys ya, dia ini sebenarnya oleng-oleng ya. Besok mungkin jalan lagi guys, minimal target-target 74 sih boleh buat copetan ya. Hati-hati ya guys ya, namanya juga oleng-olengan ya, bisa kena guyur, oke. Lalu setelah itu ada boga. Ya, kamu mau diboga-boga gitu ya. Tahu nggak lo ceritanya? Boga-boga, bunga-bunga yang gitu ya. Oke, ini mudah-mudahan naik ya guys ya. Kalau dia di atas 1420 monggo dibeli, target area bisa ke 14 1500 ya. SL kalian taruh di bawah 1400 ya. Mudah-mudahan nyampe 1500-nya. Lalu setelah itu guys ada SRTG. SRTG guys, SRTG ya, kalau dia di atas 5875 mungkin bisa ke area 6600 ya. Kalau dia jalan di atas 5800 atau 5875 guys. SL-nya kalian taruh di bawah 5425, oke? Lalu setelah itu ada BNGA. BNGA guys, SL-nya taruh di 1085. Kalau dia tembus 1165 dan ditutup di atas itu, boleh diambil guys. Target area mungkin di 1240 dan 1340. SL-nya kalian taruh di bawah 1100. Oke. Lalu setelah itu ada BMTR. BMTR guys, ya.
Akhirnya jalan juga gitu ya. Targetnya 306 guys. SL di bawah 260 ya guys ya. Beli di area 280. Oke. Lalu setelah itu ada zebra. Zebra ya. Zebranya beda. Ya, copet aja ya guys ya. Ini udah berapa kali, hati-hati loh ya. Lalu setelah itu ada good. Nah, ini dia beberapa saham-saham yang top share di consumer. Kayaknya dia udah mulai jalan nih, model bentuk-bentuknya kayak begini nih, kayaknya udah mulai jalan. Harusnya udah gue taruh nih di SP, cuman lupa. Ya udahlah ya, nggak apa-apa. Kita tunggu aja dia koreksi, terus langsung ambil lagi ya. SL kalian taruh di 1590, kalau kalian bisa beli di 1665, oke banget gitu ya. Itu good. Lalu yang kedua adalah HMSP. Hari ini merah om. Iya nggak apa-apa. Kan udah gue bilang kemarin di sesi curhat sama di sesi YT gue ya. Dia kan nyampainya di daerah sini. Bener nggak? Ya kan? 15, 14, 95. Bener nih gitu kan. Masih minus om. Mudah-mudahan besok mantul dan ke 15, 50 ya. Selama dia nggak mantul masuk ke dalam ke bawah 14.05 masih oke. Apakah dia bisa mantul lagi turun lagi om? Ya mungkin turun nyampe sini lah 14.45 mungkin ya. Gitu. Oke. Habis itu setelah itu guys ya. Setelah HMSP lalu ada namanya INTP ya. Jadi itu dua ya. Nah mungkin gue bahas langsung consumernya ya. Ini juga lumayan guys. Cuman kalau menurut gue ini kan masih ada downtrendnya. Lucunya kalau misalnya dia di atas 9.000 guys, masih lama guys. Tunggu aja dia tembus ya, baru kalian ambil. Oke. Lalu INDF. Ya, INDF juga seperti itu guys. Ya, dia berusaha mantul. Nih questionable nih. Kalau besok dia hijau, ya mungkin oke nih. Ya, apalagi kalau di atas 6.700. Oke banget. Tapi kalau sekarang masih kita wait and see guys. Tenang aja. Sabar aja. Mungkin per quarter 2 atau quarter 1 ini, quarter 2 lah ya, mungkin kebangkitannya consumer. Karena consumer yang paling lama terpuruknya. Oke, lanjut ya. Setelah INDF dan juga mungkin dia akan membuktikan dengan laporan keuangannya dan juga dividen yang akan dia kasih. Lalu ada Mayora guys. Masih turun ya guys, tapi dia udah berusaha untuk keluar dari downtrendnya. Menurut gua nih bagus banget ya. Mudah-mudahan kalau dia ada pernah nanti tembus breakout ditutup di atas 2.500, 2.800, mudah-mudahan bisa sampai ke 2920 atau 3.000-nya. Oke. Lanjut setelah itu guys, setelah itu ada INTP udah, HMS INTP-nya udah. MTEK-nya udah, Mika. Oke, Mika guys, Mika mudah-mudahan lancar ya guys ya. Kalau di atas 3050 monggo dibeli gitu ya. Target 3200, target 3320, SL-nya di bawah 3000 ya guys ya. Lalu setelah itu ada Agi. Agi guys, Agi ya, ini lagi tes support nih. Ya, kalau dia di atas ditutup di atas 1400 atau 1500, monggo dibeli guys. Targetnya bisa ke 1990, SL-nya di bawah 1345. Hati-hati ya, kalau monggo dibeli itu tandanya nggak boleh all in loh. Harus cicil-cicilan. Nah, guys, kemarin ada yang ngomong nih sama gua, masih terjadi penipuan-penipuan nih guys ya. Jadi kalau kalian menerima undangan yang seperti ini, terus ada foto gua yang kayak begini guys, tinggalin aja. Ini udah ada 15.000 orang yang mau ketipu. Jadi kalian harus hati-hati. Tulisannya Smart Trader Community YY ya. Jadi kalian harus hati-hati, apalagi gua nggak pernah tuh minta namanya satu sumbangan, dua buka premium ya. Gua cuman ada buka kelas. Jadi nggak ada nih yang kayak gini-gini nih guys ya. Open cloter, join apalah segala macam 10 juta, 1 juta. Jangan percaya, dan kalau gua tahu orangnya pasti gua udah laporin ke polisi. Saat ini pun juga udah gua laporin
lagi mereka selidiki. Oke, sip guys, langsung kita masuk lagi ke area-area sini ya guys ya. Setelah ada AGI, lalu kita habis itu ada SSIA ya. SSIA guys, SSIA kalau dia tembus di atas 560 lucu ya. Sekarang saat ini oke nggak? Buat copetan mungkin oke. Kalau buat swing di atas 560, targetnya bisa ke 640 ataupun 626 ya, di atas 600. Lalu setelah itu ada JTPE. Aduh, si ular kobra ngapain gue bahas lagi ya? Males ya. Just window 3 perkasa. Mudah-mudahan lancar naik sampai tembus 1500-nya kemarin udah. Mudah-mudahan nyampe 1600 ya. Lalu setelah itu SL-nya kalau kalian mau ngambil taruh di bawah 1445 ya. Lalu setelah itu ada GMFI dan GIA. GIA guys, GIA ya, mudah-mudahan lancar. Kalau naik dia di atas 354, buy. SL di bawah 366, target area 458. Lalu ada GMFI guys. GMFI juga sama ya guys. Kalau misalnya dia mantul nih guys ya, target bisa ke 142, target kedua di 156 ya. Tapi ingat ya, GMFI jalannya begini-begini ya. Nah, gitu ya. Jadi kalian diikuti iramanya, jangan sampai salah. Oke guys. Setelah GMFI guys, GMFI ada Sochi Bull. Ya. Sochi kalau menurut gua lumayan nih. Lagi tes supportnya, kalau dia mantul lagi di atas 244, mudah-mudahan bisa ke 296 ya. SL-nya kalian taruh di bawah 228 dan di bawah 218. Itu Sochi. Lalu setelah itu ada Bull. LL. Bull ya, hati-hati nih ya, suka ngagetin tapi masih flat. Jangan terpengaruh. Kalau di atas 354 baru seksi. Kalau enggak, yang seperti gue bilang, kena badai-badai sideways, lo oke enggak? Kalau oke ya nggak apa-apa. Lalu setelah itu ada WMUU. WMUU kalau menurut gue ya, ini pelan-pelan. Kalau di atas 230 oke lah, bisa sampai 272 ataupun 300 area ya. SL kalian taruh di bawah 200 ataupun di bawah 206. Oke. Lanjut setelah itu ada CSIS. Ini titip-titipan udah mulai ya. Kalau menurut gua copet aja guys, nggak very liquid ya guys, bentuknya seperti ini. Cuman ya kalau bisa tembus dari 80 mungkin bisa ke area 91 ya. Lanjut setelah itu ada BBHI. BBHI hitam ya, mudah-mudahan lancar. Kalau di atas 2000 mungkin bisa ke 2500 ya guys ya. Lalu setelah itu ada BBKB. Banyak yang nanya nih ya, BBKB om, BBKB udah turun guys. Kan kemarin udah gue bilang nggak tahan dari averagesnya. Jadi sekarang turun. Mungkin mantulnya di 455. Kalian tahan nggak kalau turun lagi dari 500 ke 455? Berapa persen tuh? 10% ya. Jadi kalian tahan nggak? Sekarang gue tanya, oke? Kalau misalnya dia bisa mantul, kalau dia mantulnya di 500 tadi gue bilang. Oke, lalu habis itu ada bos. Tadi ada yang minta jawab, nanya. Bos kalau gue sama ya, modelnya juga sama guys. Apakah dia mau rups atau apa, itu terserah aja guys. Kalau kalian mau ngejarnya dividen atau ngejarnya yang lain gitu guys, yang kayak gini-gini guys ya, jangan lo lihat udah. Masalahnya harganya kan kalau lo bisa ngambil di 100 sih oke gitu ya. Tapi kalau ngambilnya kalian ternyata dari sini, mencrot guys, dari 134 ya kan. Oke, lanjut setelah itu ada ASI. ASI hari ini koreksi ya, kalau menurut gua wajar karena tes support dulu. Kalau misalnya dia naik besok ya, mantul ya, lucu. Tapi kalau gua akan lihat dia di atas 5.800 atau 5875 enggak. Kalau di atas 5.800 5875 mungkin dia bisa ke 6275 ya guys. Lalu setelah itu ada PMMP. P ya, Pancamirta Mutra Perdana. Nah, ini seru nih ya.
Di atas 314 mungkin bisa ke 344. SL di bawah 300 ya guys ya. Lalu setelah itu ada AIMS. AIES ya guys ya. Copet aja. Lalu setelah itu ada SCMA. Nah, SCMA sebenarnya tuh sahamnya bagus ya bentuknya. Nah, cuman dia lagi koreksi nih. Dan kalau dia bisa tembus dari 1905 atau 2000-nya gitu ya. Targetnya bisa ke area 2300 ya. Lumayan ya, beberapa belas persen ya. SL-nya tentunya kalian taruh di bawah 1800 atau di bawah 1900 ya. Lalu setelah itu ada BTPS guys. BTPS ya guys ya, masih turun juga. Cuman ada tanda-tanda ini supportnya. Kalau kalian mau beli dari sini, targetnya mungkin nggak bisa jauh sampai sebelah sini gitu ya guys ya. One step at a time dulu, 3820 kah atau 4020. Nah, kalau kalian mau ngambilnya daerah-daerah sini guys ya, dari daerah sini apa namanya? Harus hati-hati karena masih downtrend ya. Jadi kalian harus hati-hati, oke? Lalu setelah itu ada Mina. Samina gitu ya. Lagunya kan gitu ya. Gua copet ya guys. Ya, kalau ada yang mau ngambil, mau apa, ada corporate action apa, monggo ya. Monggo di hold, jangan salahin gua kalau misalnya nanti sideways atau diguyur ya kan. Oke, lanjut setelah itu ada INKP. INKP guys, INKP ya masih turun ya guys ya, masih coba bertahan di uptrendnya gitu ya. Kalau dia jebol dari 12 ribunya hati-hati. Sama si Tekim juga kayak begitu, kalau jebol dari 12 ribunya hati-hati. Sama nih tuh ya. Ya, jadi hati-hati, bentuknya sih udah nggak begitu bagus ya. Kalau gua ngelihatnya mungkin dia nanti akan nyampe ketemu flatnya baru mau naik lagi ya, kita lihat aja. Lalu setelah itu ICBP, GGRM. Oh ya, GGRM gue lupa ya, waktu kemarin ya, tahun lalu ya kalau nggak salah dia gagal jadi dividen. Nah cuman ini baru mau naik. Nah kalau dia mantul lagi, target awal-awal aja guys, daerah 40.000 aja lah, oke gitu ya. Kalau dia tembus lagi ya mungkin bisa lah 46.500 ya. Lalu setelah itu ada BRPT, BRRI. BRPT masih turun ya guys ya. Jadi kalau gua akan stay out of it gitu ya, karena kemarin mau berusaha tembus nggak berani ya. Ini downtrend line-nya lumayan kuat guys. Kalau gua baru di atas 11.000 atau 12.000 baru akan lihat dia ciamik. Lalu setelah itu ada BNNI, BBNI. BBNI guys, BBNI juga sama ya, berkepanjangan turunnya gitu ya. Kalau dia di atas 6.400 mungkin baru oke gitu ya. Lalu setelah BBNI ada BMRI. Hati-hati besok ya, pembagian dividen, hati-hati kena trapnya ya. Ada yang ngomong, 6.000 atau 7.000. Nggak ada tuh 6.000, 7.000. Kalian oke nggak? Kalau dia drop lagi ke 6.800 atau 6.300, yang bagi dividen kena dividen trap. Ya, yang akan gue tanya ya, pernah gue jelasin waktu itu dividen trap, come date dan ex date dan yang lain-lain. Nah, lo mau ngejar dividen apa ngejar harga? Jangan dua-duanya. Kalau lo ngejar dividen, gak usah lo lihat yang kayak gini-gini guys, mendingan lo ngejar aja dividennya. Just ensure bahwa duit lo 3M, 40M, 50M, 60M, 70M dapat duit 100 jutanya ya. Kalau memang lo ngejar besarnya dividen. Tapi kalau enggak, lo perhatiin harga, ya selamat deh. Oke? Sip, beda permainan masalahnya. Oke? Lanjut ya guys. Setelah itu ada Kayu dan Esa. Kayu menurut gua lucu ya guys ya. Cuman ya, ini downtrend line-nya. Dia gorengan tapi. Nah, menurut gua sih masih bisa dia jalan gitu ya. Tapi besok hijau nggak? Kalau dia besok hijau di atas 80 atau di atas 90 mungkin oke ya, bisa ke 108 atau 115, 120 ya. Kalau misalnya kayak begini, kalau dia masuk lagi guys ke 74 atau 70 atau berapa, hati-hati ya. Hati-hati karena mungkin dia akan melanjutkan sideways-nya atau downtrend-nya. Oke. Lalu setelah itu ada Esa. Ini juga titipan. Esa udah gue bilang kan kemarin, copet aja. Kalau sekarang kalian mau namanya di swing,
ya sabar, dia koreksi dulu, mungkin mantul di 304 gitu ya. Ya, atau di daerah 318, 320. Kalau mantul, kalau dia mantul boleh diambil lagi target 400. Tapi kalau kayak begini guys, hati-hati ya. Buat copet sih udah lumayan nih, dapat taruh kemarin ditutup berapa? 354 ya. Dapatlah 368, 360 ya. Ya. Berapa pips tuh Om? Berapa pips? Berapa persen tuh Om? Ya buat nyetor ke brokernya. Oke guys ya. Pokoknya hati-hati ya. Kayak begini-begini bisa membuat kamu boncos dibandingkan kamu cuannya. Nah, kalau kalian mau belajar fast trading yang benar ya guys ya, gua akan buka kelasnya di tanggal 11 April 21 jam 3 sampai jam 5. Monggo iniin, dan kalau di situ juga gua akan touch base beberapa untuk swing juga. Jadi kalian bisa dapat quick wins, bagaimana caranya kalian untuk setup untuk swing ya. Lalu gue juga ada buka namanya Beta Forex Class yang akan buka di akhir Maret tanggal 30. Hurry up guys, early bird-nya mungkin sampai minggu ini aja. Kalau misalnya udah habis, bye bye guys gitu ya. Dan ini pas akan dapat buku gratis juga, Translate Indonesia ya, buku bahasa Indonesia yang bagus banget. Ya, semoga bisa berguna buat kalian. Oke? Itu aja dari gua guys. Semoga membuat kalian lebih cuan ya. Good night and have a good day the rest of you ya. Bye bye.